Shalom dan selamat pagi. Haleluya, mari kita datang bersama-sama menghadap Tuhan kita yang luar biasa. Dia Allah yang mengasihi kita. Oh Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Ya Tuhan, haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, berada di hadiratmu. Haleluya. Allah Roh Kudus, ku rindu minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
Benar Tuhan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Oh Allah yang luar biasa Engkau Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan menjadi yang baru. Mari Tuhan berfirman-Lah buat kami. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Happy New Year. Hari ini pintu tahun 2026 sudah terbuka bagi kita semua. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya, seperti seorang anak yang akan bertanding. Dia tidak tahu bagaimana kekuatan lawan, tetapi satu hal yang dia tahu, bahwa dia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan dan waspadai, bahwa kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita tidak bisa hidup sembrono, tetapi kita harus benar-benar melekat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kalau hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, di tahun 2026 kepada siapa saudara akan beribadah? Apakah saudara bisa memberikan kepastian bahwa 100% saudara akan beribadah kepada Tuhan? Ataukah saat ini saudara masih seperti bunglon yang setiap saat, setiap waktu bisa berubah warna tergantung daripada situasi dan kondisi? Dalam satu aspek kehidupan, saudara percaya 100% kepada Tuhan. Tetapi di sisi aspek yang lain, saudara belum bisa percaya penuh kepada Tuhan. Saudara masih harus menambah seperti kekuatan untuk menjagai saudara, pelarisan supaya dagangan saudara menjadi laris. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa tahun 2026 kita tidak bisa hidup main-main lagi. Kita harus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kita harus tinggal tetap kepada Tuhan 100%, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun Tuhan, di mana kita benar-benar melekat kepada Tuhan, dan kita mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penguasa di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi bukan diri kita sendiri atau ilah lain yang membantu kehidupan kita, tetapi hanya Yesus, satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya penolong dalam hidup kita yang akan memberi kekuatan, melindungi dan menolong hidup kita. Mari kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, kita benar-benar fokus kepada Tuhan, ada dua hal yang Tuhan janjikan kepada kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, keselamatan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Apakah itu angin sepoi-sepoi yang akan membuat kita terlena dan tertidur, sehingga akhirnya menyeret kita ke dalam jurang permasalahan? Ataukah itu badai tsunami yang memiliki kekuatan yang besar, yang siap menggulung dan menyeret kita dalam hitungan detik, sehingga menghancurkan kesehatan kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, bahkan juga pelayanan kita. Kita tidak pernah tahu seberapa besar badai yang akan kita hadapi di tahun 2026. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, Allah yang sanggup melindungi kita dari segala mara bahaya. Di dalam Yesaya 43 ayat 1b dan 2 dikatakan,
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Inilah jaminan keselamatan yang sempurna yang sudah Tuhan berikan kepada kita, umat tebusannya. Air dan api tidak bisa menghancurkan hidup saudara. Jika saudara umat tebusan Tuhan, hari ini Tuhan juga mau berbicara kepada saudara hal yang sama. Jangan takut, aku akan menyertai engkau sepanjang tahun 2026. Seperti Tuhan menyertai dan melindungi Daniel ketika dia ada di dalam gua singa, atau menyertai dan melindungi Sadrah, Mesah, Abednego ketika dia ada di dalam dapur perapian, sehingga bajunya sedikit pun tidak tersentuh oleh api, apalagi tubuhnya. Kuncinya cuma satu, tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, berkat. Selain keselamatan untuk hidup, manusia juga butuh berkat, dan Tuhan berikan jaminan itu. Yohanes 15 ayat 4, 5, dan 7. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku perlu kita garis bawahi, sebab untuk berkat pun kuncinya sama. Tinggal di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan usaha kita menjadi sia-sia. Sekalipun kita sudah membanting tulang, kerja keras, hasilnya tetap nihil. Ada kebocoran di sana sini sehingga kita tidak pernah bisa menikmati hasil-hasil kerja kita, sehingga semua pekerjaan kita terasa sia-sia. Apakah hal ini yang saudara rasakan di tahun 2025? Jika ya, ubahlah strategimu. Jadikan tahun 2026 menjadi tahun Tuhan, sehingga kita terus melekat dan menempel kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada berkat dan perlindungan besar yang Tuhan sediakan buat kita kalau kita mau melakukan kehendak-Nya. Maleakhi 3 ayat 10-11 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Percayakah saudara? Bukankah Tuhan sampai berkata, ujilah aku, sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang akan memberkati kita sehingga kita menghasilkan buah-buah, dan Tuhan yang akan menghardik belalang pelahap yang hendak mengganggu kita. Inilah kunci kemenangan di tahun 2026. Tetap tinggal di dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan, di dalam Tuhan ada jaminan berkat, sehingga kita bisa tetap survive bersama Tuhan. Jadilah seperti semut di atas gajah. Kemanapun gajah itu pergi, disitulah semut itu pergi. Demikian juga dengan kita, kemanapun Allah bertindak, ikut bersamanya, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas hidup saudara.
Sebab jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 18 ayat 31b. Selamat memasuki tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, di mana Engkau sudah memberikan bekal kepada kami untuk kami memasuki tahun 2026. Kami percaya Tuhan untuk jaminan keselamatan dan jaminan berkat yang sudah Engkau sediakan kepada kami di sepanjang tahun 2026 ini. Ajarkan kepada kami terus melekat kepadamu. Ajarkan kepada kami terus Tuhan menempel kepadamu, sehingga Tuhan buah-buah roh, buah-buah kebenaran boleh terjadi atas hidup kami, bahkan buah-buah berkat juga terjadi dalam hidup kami, dan perlindungan-Mu nyata atas hidup kami sepanjang tahun 2026. Kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan biarlah tahun 2026 menjadi tahun Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kasih karunia-Mu, berkat-Mu turun melimpah atas kehidupannya, dan mulai hari ini mereka benar-benar menjadi anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.